Amazon, marketplace asal US, telah mengubah dan merevolusi konsep cara kita berbelanja. Facebook telah mengubah dan merevolusi konsep cara kita PDKT. Dan Uber telah mengubah dan merevolusi cara kita berpergian. Dan masih banyak lagi. Pertanyaannya, apa yang akan dilakukan oleh Mizan untuk menghadapi gelombang inovasi di era disrupsi ini? Atau yang lebih tepat, apa yang akan Mizan ubah dalam industri literasi ini? Apa yang akan Mizan revolusi dari cara orang menyerap informasi untuk menciptakan masyarakat beradab dan sejahtera dalam bingkai keberagaman yang berorientasi kemajuan sesuai dengan visinya? Hai, saya Hafiz Hasbi Asidiki. Andai saya menjadi CEO Mizan. Bersama Mizan, saya akan mengubah dan merevolusi cara kita membaca dan menikmati buku. Mari kita bayangkan, seseorang yang jarang berinteraksi dengan buku non-fiksi. Karena pandemi, ia di PHK. Untuk menyambung hidup, ia ingin mulai sebuah bisnis, tapi ia tidak tahu harus bagaimana. Atau mereka yang ingin berkembang secara personal karena alasan tertentu, tapi bingung harus mulai dari mana. Disinilah Mizu berperan. Mizu merupakan aplikasi yang membantu banyak orang untuk belajar. Secara garis besar, konsep aplikasi ini mengambil pesan atau gagasan utama dari buku-buku non-fiksi, lalu mengumpulkan dan mengemasnya agar mudah dipahami. Dengan aplikasi ini, kamu bisa memahami isi buku dengan ratusan halaman yang biasanya dihabiskan berhari-hari, cukup dengan sekitar 15 menit. Kalau tidak bisa meluangkan waktu untuk membaca, Mizu bisa kamu dengarkan dalam angkutan umum ketika berpergian, sambil sarapan atau makan siang. Karena selain dalam bentuk bacaan, Mizu mengemasnya dalam bentuk audio juga. Di dalam Mizu, kamu juga bisa mendapatkan berbagai insight dari buku non-fiksi yang sudah populer di luar sana sebelum diterbitkan terjemahannya di Indonesia. Tentunya berbagai insight dari buku asing ini berbahasa Indonesia agar lebih mudah dipahami. Jika kamu suka dengan pesan utama yang disampaikan dari buku asing tersebut, kamu bisa membeli e-booknya. Di dalam Mizu, setiap e-book asing yang kamu beli bisa diterjemahkan secara otomatis. Jika kamu lebih suka membaca bukunya secara fisik, kamu bisa vote bersama pengguna lain untuk meminta Mizan Publishing mencetak terjemahannya dan belinya langsung melalui Mizu. Untuk kamu yang suka membeli buku fisik juga bisa membeli berbagai buku secara langsung di Mizu. Tentunya harga yang ditawarkan oleh Mizu akan lebih murah dan gratis ongkir ke seluruh Indonesia, tanpa batas minimal pembelian. Dengan membaca rangkuman bukunya terlebih dahulu sebelum membeli, kamu bisa memastikan kalau buku yang kamu beli memanglah buku yang benar-benar kamu butuhkan. Di Mizu tidak hanya tersedia buku non-fiksi, namun terdapat berbagai bacaan fiksi menarik yang bisa kamu beli, baca, dan dengarkan. Mizu, Mizan for you, cara baru menikmati buku. Oke, aplikasi yang baru saja kita saksikan adalah sebuah aplikasi idaman saya, dan saya harap bisa menjawab pertanyaan yang kita rumuskan sebelumnya tentang apa yang akan Mizan revolusi. Dan pada bagian ini saya akan mengulas beberapa bagiannya. Dan andai saya menjadi CEO Mizan, tentunya saya akan mewujudkan aplikasi tersebut dalam bentuk nyata agar bisa dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Jika saya menjadi CEO Mizan, visi saya adalah merubah cara masyarakat Indonesia menikmati buku. Saya akan menjadikan Mizan sebagai di corporate startup untuk mengembangkan ekosistem inovasi dan menghadirkan produk-produk yang berorientasi terhadap apa yang benar-benar dibutuhkan oleh pelanggan. Dan Mizu adalah salah satu inovasi yang akan saya hadirkan untuk menciptakan pengalaman membaca dengan cara yang lebih asik, menarik, dan fleksibel. Pada dasarnya, konsep utama atau inovasi yang saya hadirkan dalam Mizu itu ada 3. Pertama, kamu bisa menikmati isi satu buku hanya dalam waktu 15 menit. Menurut data dari Perpustakaan Nasional, durasi waktu membaca orang Indonesia per hari rata-rata hanya 30-59 menit. Sedangkan jumlah buku yang ditamatkan per tahun hanya 5-9 buku. UNESCO mengatakan waktu yang ideal untuk membaca per hari adalah sekitar 4-6 jam. Sementara masyarakat negara maju menghabiskan rata-rata waktu membaca sekitar 6-8 jam. Sudah bukan rahasia lagi kalau budaya literasi masyarakat Indonesia termasuk rendah dan tertinggal. Berdasarkan fakta tersebut, saya memilih gagasan untuk menciptakan Mizu, sebuah aplikasi yang membantu orang untuk belajar dan berkembang dengan lebih mudah. Saya berharap aplikasi ini bisa relevan untuk masyarakat Indonesia. Sebenarnya aplikasi macam ini sudah sangat berkembang dan populer di luar sana. Aplikasi ini bukan berisi sekedar kumpulan resum buku yang ditulis pada umumnya. Penulisan berbagai ringkasan dalam aplikasi ini menggunakan sebuah metode yang bernama Precise Writing atau metode yang memungkinkan kita untuk membuat sebuah miniatur dari sebuah buku. Menurut saya, aplikasi macam ini yang berpotensi untuk mendisrupsi industri penerbitan buku. Daripada kita menolak atau melawan, lebih baik kita melihatnya sebagai peluang dan dikembangkan bersama untuk kebaikan bersama. Terutama untuk mengakselerasi misi Mizan yang ingin menyebarluaskan hikmah kepada masyarakat Indonesia dan global. Selain itu, jika banyak orang yang berpendapat bahwa masyarakat Indonesia akan lebih relevan dengan mendengarkan ketimbang baca, saya tidak bisa mengelak. Karena pada faktanya, berdasarkan riset yang saya lakukan melalui Google Trend, di tahun ini, konten podcast berkembang sangat pesat jika dibandingkan 5 tahun terakhir. Oleh karena itu, saya hadirkan fitur audio juga. Dan menariknya, setiap ebook yang dibeli melalui Mizu bisa didengarkan audionya. Kita tidak butuh voice over untuk membacakan bukunya. Semuanya pure dengan teknologi yang mengubah tulisan menjadi suara. Text to speech.
Menurut saya ini sebuah gebrakan baru, gebrakan smart book yang menggabungkan digital, fisik, dan digital. Jika berbicara tentang smart book, konsep pintar dari sebuah buku, menurut saya salah satunya adalah dia bisa membacakan tulisannya sendiri. Buku self-briefing karya Renal Kasali tampak mencolok dengan sampulnya yang berwarna merah, bertulisan tegas, serta terdapat label National Bestseller. Kedua, kamu bisa mengakses seluruh ilmu pengetahuan atau buku yang ada di dunia dengan bahasa Indonesia. Ada patah yang populer dalam dunia literasi, buku adalah jendela dunia. Tapi pada faktanya, dunia kita itu luas, dan terkadang kita terbatas untuk menikmati jendela dunia itu karena bahasa yang berbeda atau karena harga buku import yang sangat mahal. Sedangkan dari sisi penerbit, juga harus pandai memprediksi buku mana yang sekiranya populer di luar sana, agar bisa juga populer di Indonesia. Padahal di era ini, Mizan dan pelanggannya bisa bekerja sama. Kedua masalah tersebut bisa menemukan titik temu dengan adanya inisiatif dari Mizan Publishing untuk membuat sebuah price writing atau miniatur tulisan dari gagasan buku yang kita asumsikan berpotensi populer. Lalu pengguna bisa menikmati, menilai, dan memvote buku tersebut untuk diterbitkan terjemahannya. Cara seperti ini mungkin mirip seperti cara kerja platform Kickstarter. Bedanya ini khusus untuk buku. Selain terdapat fitur untuk menciptakan audiobook tanpa bantuan seorang voice-over, di dalam aplikasi Mizu ini kita juga bisa menerjemahkan berbagai buku tanpa bantuan translator. Ketiga, kamu bisa mendapatkan buku dengan harga yang murah. Ya, saya akan memberikan harga buku melalui platform ini dengan harga yang sangat murah, bahkan gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Dan juga, persentase royalti untuk menulis akan saya naikkan menjadi 2 kali lipat. Menurut saya ini adalah investasi yang menarik untuk menaikkan pertumbuhan pengguna dan meningkatkan kualitas konten buku. Ini akan menjadi investasi yang baik buat perusahaan, baik dalam jangka pendek dan jangka panjang. Dengan berbagai penawaran dan pelayanan yang baik, saya yakin Mizan bisa menjadi market leader dalam industri penerbitan dan retail buku online. Pertanyaan yang terakhir, apakah cara ini bisa menguntungkan dalam segi bisnis? Saya yakin dan sangat yakin sangat menguntungkan. Sebab melalui Mizu, kita bisa membuat lebih banyak saluran revenue stream baru. Jika saya menjadi CEO Mizan, saya tidak hanya berniat menjadikan Mizan sebagai market leader, tapi saya juga ingin Mizan menjadi game changer. Oke, selanjutnya kita membahas team player. Untuk mewujudkan produk yang sukses, saya membutuhkan tim yang hebat atau yang ideal. Tim yang memiliki performa yang sangat baik. Untuk itu, jika saya menjadi CEO Mizan, saya akan menciptakan budaya perusahaan yang saya beri nama PILAR. PILAR merupakan sebuah akronim yang berarti pintar, lapar, dan rendah hati. Ketiga nilai tersebut akan menjadi sebuah acuan bagaimana tim bekerja dan bagaimana tim direkrut. Kata pintar sendiri berarti ia memiliki inisiatif yang tinggi, peka terhadap lingkungan sekitar, dapat mengerjakan tugas dengan baik, lincah, fleksibel, dan data-driven, atau mengambil setiap keputusan berdasarkan data. Lapar bisa diartikan produktif, bukan sibuk. Bukan tentang seberapa banyak waktu yang diluangkan untuk pekerjaan, tapi seberapa banyak tugas yang bisa diselesaikan. Seorang anggota tim yang memiliki rasa lapar, ia akan berusaha memberikan lebih dari ekspektasi yang diminta oleh tim, dan selalu antusias terhadap pekerjaan atau tantangan-tantangan baru. Yang terakhir adalah rendah hati. Seorang yang rendah hati tidak akan gengsi untuk saling belajar dengan rekan atau bahkan junior. Seorang yang rendah hati tidak akan pelit untuk saling mengapresiasi. Seorang yang rendah hati tidak akan merasa takut terhadap feedback atau kritik. Karena seorang yang rendah hati, ia akan memiliki mindset bahwa feedback is gift. Tentunya sebagai CEO, saya harus menjadi orang yang berada di garda terdepan untuk membumikan nilai-nilai tersebut. Dan sebagai CEO, saya akan turun secara langsung dalam setiap proyek strategis yang dikembangkan oleh perusahaan. Oke, kesimpulannya, jika saya menjadi CEO Mizan, pertama, saya akan menciptakan ekosistem inovasi dan menjadikan Mizan sebagai perusahaan mapan yang beriklim startup. Kedua, saya akan bangun budaya pilar dalam perusahaan untuk menciptakan tim dengan performa yang sangat produktif. Ketiga, saya akan mengembangkan Mizu sebagai platform atau ekosistem yang bantu banyak orang untuk belajar dengan mudah. Pada challenge ini, saya milih untuk berperan sebagai CEO Mizan Publishing. Mungkin sepertinya inovasi Mizu ini agak kurang relevan jika hanya dengan bidang penerbitan saja. Namun jika saya menjadi CEO, untuk menciptakan platform ini, saya akan mengajak anak perusahaan Mizan lain dalam bidang distribusi dan juga aplikasi untuk bekerja sama. Atau bahkan kita joint venture, membentuk satu badan usaha baru sebagai akselerator dari grup Mizan dalam era 4.0 dan seterusnya, seperti yang dilakukan oleh Jarum yang bangun Blibli.com atau Telkom Indonesia yang bangun iFlick. Sebenarnya masih banyak lagi gagasan yang saya ingin tuangkan untuk Mizan jika saya menjadi CEO, seperti membuat sistem manajemen terhadap aplikasi Smartbook agar lebih mudah. Dan juga tampilan website store yang mungkin bisa menerapkan teknologi PWA atau Progressive Web Application dalam waktu dekat. PWA memungkinkan pengguna untuk membuka sebuah web dengan pengalaman yang sama seperti membuka aplikasi. Oke, mungkin sekian. Saya Hafiz Hasbiasidiki dan terima kasih.